Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 dari kelanjutan Battlestroke The Heaven ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang melakukan perjalanan di kota Palantine atau berjalan-jalan dengan permaisuri. Saat ini Xiaoyan lalu berkata, andaikan saja semua orang ada di sini, mungkin mereka pasti akan menyukai kue ini. Di tangan Xiaoyan saat ini ada kue beras yang dia beli di warung yang kecil. Kue ini lembut dan juga sangat lengket. Seseorang kultivator sebenarnya tidak perlu makanan. Namun keinginan akan makanan enak itu selalu melekat kepada Xiaoyan. Ternyata bukan hanya kue ini saja, mie ini juga sangat enak. Apa nama makanan ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ini adalah mie saus campur, jawab dari sang permaisuri sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya. Bing Yutu juga telah berubah menjadi bentuk manusianya kali ini. Dan di sampingnya sudah ada tumpukan piring melebihi tinggi kepalanya sendiri. Sepertinya dia juga sangat suka akan makanan-makanan di kota ini. Janganlah makan terlalu banyak karena masih ada bebek panggang di sana. Jika kamu makan sampai kenyang, kamu tidak akan bisa mencoba semua makanan enak yang lainnya, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar sedang ingin mencicipi makanan-makanan lezat. Bahkan sampai malam hari pun kota ini masih banyak orang yang berlalu lalang. Seolah-olah kota ini tidak pernah berhenti beraktivitas. Kota ini benar-benar sangat luar biasa. Xiaoyan memandangi kota Valentine itu. Sebaiknya kita naik perahu saja, ucap dari Xiaoyan yang saat ini berada di tepi sungai sambil melihat perahu. Permaisuri langsung menaiki perahu itu bersama Xiaoyan. Dalam waktu setengah bulan berikutnya, Xiaoyan dan juga permaisuri terus melakukan perjalanan mengelilingi kota Palantine. Adapun Bing Yutu, dia menjadi lebih gemuk setelah terus-menerus makan makanan enak. Dan dia terlihat sedikit lebih lucu daripada sebelumnya. Di waktu senggang ini, Xiaoyan betul-betul menikmati kenyamanan yang dia rasakan. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki oleh dunia Taisu di alam Suanjin ini ya? Tanya dari saya. Mungkin hanya 100 orang saja, jawab dari sang permaisuri. Apakah semuanya berkekuatan immortality? Tanya dari Xiaoyan lagi. Seperti yang aku telah katakan sebelumnya, mereka semua bukanlah berkekuatan immortality, tetapi kekuatan mereka tergantung kepada kekuatan armor dewa palsu yang mereka pakai. Dan armor ini membuat mereka memiliki kekuatan immortality. Namun, jika mereka melenyapkan seseorang petarung immortality di alam Suanjin, mereka bisa mengambil esensi darah immortality untuk mendapatkan kekuatan immortality itu secara instan, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan lalu mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dipikirkan Xiaoyan. Ternyata armor dewa palsu ini memiliki kemampuan yang mengerikan seperti itu. Mereka mungkin adalah sebuah ancaman terbesar bagi alam Suanjin ini. Benar atau tidak? Jauh dari saya. Dari sini dapat dilihat bahwa dunia Taisu telah menembus alam Suanjin. Invasi dunia Taisu ke dunia Senki ini tidak bisa dihindari. Dan mereka akan datang dengan kekuatan penuhnya. Karena jika mereka tidak melakukan itu, maka mereka sendirilah yang akan musnah, ucap dari sang permaisuri. Dalam pertempuran antara dunia Taisu dan juga dunia Senki, pihak mana yang menurut Anda memiliki peluang untuk menang kali ini? Tanya dari Xiaoyan sambil memandang ke arah permaisuri. Meskipun Xiaoyan juga tahu banyak tentang informasi dunia Taisu, dia masih tidak bisa menilai kesenjangan antara kekuatan kedua pihak ini. Mana kekuatan yang lebih condong dan mana kekuatan yang lebih lemah. Dunia Taisu memang lebih kuat daripada dunia Senki dalam hal teknologi. Tetapi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kekuatan immortality dunia Taisu yang sebenarnya jauh di belakang dunia Senki. Ini semua karena masalah sumber daya mereka miliki. Jadi
Mereka hanya bisa mengembangkan teknologi stick saja sebagai kompensasi agar mereka tidak kalah melawan dunia Senki nantinya. Dan aku juga tidak mengetahui begitu jelas tentang latar belakang dunia Senki. Namun, aku pikir keinginan dunia Taisu untuk menyerang dunia Senki pasti karena latar belakang kekuatan agung pada dunia Senki itu. Semuanya itu tidak diketahui dan semua itu tidaklah kekal. Tidak ada yang bisa langsung mengambil kesimpulan mengenai hal ini, ucap dari sang permaisuri. Shen juga memahami bahwa dalam perang semacam ini tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang akurat. Tetapi permaisuri memberitahukan Shen bahwa dunia Taisu bukanlah sesuatu yang tidak terkalahkan. Meskipun dunia Taisu itu memang mengungguli dunia Senki dalam pengembangan teknologi stick kuno. Namun mereka kekurangan sumber daya, sehingga mau tidak mau mereka harus mengembangkan teknologi stick kunonya untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Akan tetapi dunia Senki juga berbeda. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang apa itu kekuatan immortality, ini tidak berarti bahwa dunia Senki memiliki kekuatan lebih sedikit daripada dunia Taisu. Bahkan kabarnya dunia Senki ini sebenarnya memiliki petarung immortality lebih kuat dari Xiaoyan bayangkan. Dari sudut pandang ini saja, pertempuran ini bukanlah tentang sebuah penghancuran, namun lebih tentang menjadi lawan yang seimbang. Pihak mana yang bisa menang tergantung pada situasi pertempuran yang selalu berubah-ubah. Aku punya peta yang belum lengkap di selip batu giok tentang hutan belantara abadi. Permaisuri, mari kita lihat apakah ini bisa membantuku atau tidak, ucap dari saya. Permaisuri lalu melihat peta itu dan selip giok yang diletakkan oleh Xiaoyan di atas meja. Bing Yutu juga melihatnya karena dia sangatlah penasaran. Permaisuri akhirnya melihat peta itu dan sepertinya dia tidak tertarik. Kemudian dia segera mengambil selip batu giok yang ada di samping peta itu. Sepertinya ini ditinggalkan oleh Raja Iblis Tianhe. Dari mana asal batu giok ini? Atau dari mana kamu mendapatkan batu giok ini? Tanya dari sang permaisuri. Apakah Anda masih ingat dengan pedang 7 pembunuh dewa? Tanya dari saya. Aku jelas mengetahuinya. Karena mendengar itu permaisuri langsung menepuk kepalanya. Karena dia benar-benar tahu apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan. Aku menekarnya dengan itu, jawab dari saya. Sekarang permaisuri mengerti mengapa Xiaoyan begitu menginginkan pedang 7 pembunuh dewa itu. Ternyata sepertinya pedang itu ditukarkan dengan benda-benda ini. Nilai dari benda-benda ini memang ribuan kali lebih tinggi daripada pedang itu, jawab dari sang permaisuri sambil tersenyum. Namun bagi anggota klan makam pedang dewa gila, nilai pedang pembunuh 7 dewa itu puluhan juta kali lebih tinggi daripada nilai benda-benda ini. Karena nilai itu tergantung perspektif masing-masing. Permaisuri lalu menggerutu. Apa yang kamu katakan tadi memang masuk akal. Jadi, apakah kamu berencana untuk pergi ke hutan belantara abadi untuk menemukan Raja Iblis Tianhe? Tanya dari sang permaisuri sambil memandang ke arah Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun lalu mengangguk. Lalu, kapan kamu akan pergi? Lebih cepat sepertinya akan lebih baik. Karena aku tidak punya banyak waktu tersisa untukku. Kalau kita pergi sekarang bagaimana? Tanya dari sang permaisuri lagi. Pergi sekarang, jawab dari Xiaoyan dengan terkejut. Permaisuri lalu mengangguk ringan. Xiaoyan langsung menggaruk kepalanya. Tidak lama kemudian ada beberapa sosok yang muncul di sekelilingnya. Dengan hormat sambil mengepakkan tangan mereka. Xiaoyan mengenali semua sosok ini. Ini adalah Jian Yang, sang pemimpin mereka. Dan sebelahnya adalah Yu Chan. Juga ada di antara mereka. Kalian semua tidak harus mengikutiku kali ini. Karena aku sedang ingin menemani suamiku saja, ucap dari sang permaisuri. Tetapi lebih baik kami pergi bersama permaisuri, karena istana dewa berburu pasti akan mengambil tindakan jika mereka tahu permaisuri pergi sendirian, ucap dari Jian Xiangyang. Kalian cepat pergi ke istana dewa berburu dan buat persiapan, karena pertempuran sepertinya sudahlah dekat, ucap dari sang permaisuri sambil memandang ke arah Jian Xiangyang. Setelah selesai berbicara seperti itu, permaisuri segera menepuk Bing Yutu, dan Bing Yutu pun berubah menjadi besar.
Kemudian sang permaisuri langsung duduk bersila di atasnya. Lalu dia menatap ke arah Seoyan. Seoyan juga mengikutinya dan langsung duduk bersila di atas Bing Yutu. Sesaat kemudian Bing Yutu pun melesat ke udara. Namun ini segera menarik banyak perhatian. Lagi pula terbang di kota Valentine itu adalah sebuah larangan. Dan mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali nanti. Yuan Liang yang memiliki kekuatan jiwa tingkat alam maya pun bisa merasakan kepergian permaisuri ini. Oh, rupanya permaisuri telah pergi, ucap dari Yuan Liang sambil mengepalkan tinjunya dengan hormat. Kemudian, pikiran Yuan Liang pun bergerak sedikit. Kekuatan jiwanya langsung menutupi aura Xiaoyan. Permaisuri dan juga Bing Yutu semuanya tidak bisa merasakan kepergian mereka. Permaisuri mentransmisikan suaranya melalui kekuatan jiwa kepada Yuan Liang. Aku akan pergi bersama suamiku sebentar, ucap dari sang permaisuri. Ketika dia mendengar kata-kata suami, Yuan Liang pun tiba-tiba mengamati Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya. Oh, begitukah? Aku mengerti. Aku pasti akan menjaga kalian semua. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja, ucap dari Yuan Liang. Bing Yutu terus bergerak dengan kecepatan penuhnya dan meninggalkan kota Valentine tanpa halangan apapun. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya dari sang permaisuri karena terlihat Xiaoyan selalu melongo. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Permaisuri, Yuan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kita sampai di hutan belantara abadi? Tanya dari Xiaoyan. Dengan kecepatan penuh, mungkin kita hanya perlu beberapa bulan saja. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk dan menutup matanya. Namun, selama beberapa bulan ini, Xiaoyan tidak bisa menutup matanya karena permaisuri selalu menggodanya. Hal itu pun selalu terjadi karena mana mungkin Xiaoyan bisa menolak aura permaisuri ini. Contohnya kayak bentuk tubuhnya yang indah dan segala macamnya. Beberapa bulan pun telah berlalu dan untuk kalian yang pengen sekali mendengarkan atau tahu momennya Xiaoyan di sini, kalian bisa nonton live-nya ya karena di skripnya ini susah untuk dijelasin. Jadi untuk kalian yang pengen lihat adegan mantap-mantapnya Xiaoyan dengan permaisuri atau dikisahkan, itu kalian silahkan tonton live-nya saja ya. Kalau nggak salah perjalanan menuju hutan belantara abadi. Di sana ada ya. Jadi mohon maaf karena ini berbelit-belit sekali. Intinya di sini Xiaoyan tuh digoda terus sama permaisuri dan akhirnya Xiaoyan pun menerima ya dengan pasrah. Akhirnya terjadilah skill papacok-pacok antara permaisuri dengan Xiaoyan ini. Nah, kita skip ya. Beberapa bulan pun telah berlalu dan saat ini Yuan atau sang permaisuri telah terbaring di samping Xiaoyan. Yuan, apakah kita sudah akan segera tiba? Tanya dari Xiaoyan yang sudah memiliki suara yang lemah. Saat ini wajah cantik Yuan sudah memerah dan lekuk tubuhnya yang halus telah menjulang dengan sangat indah. Suamiku, waktu kebahagiaan kita itu terlalulah singkat karena sebentar lagi kita akan segera sampai hutan belantara abadi. Yuan, sepertinya aku punya permintaan untukmu, ucap dari Xiaoyan lagi. Tidak apa-apa suamiku, katakan saja, apa itu permintaanmu? Aku pasti akan memuaskanmu lagi, ucap dari sang permaisuri. Bisakah kamu merahasiakan apa yang telah terjadi saat ini? Tanya dari Xiaoyan. Apakah kamu takut? Aku tahu, kamu memang harus memiliki banyak istri di dunia Senki. Namun, di sini bukanlah dunia Senki. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab, ucap dari sang permaisuri sambil menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar hampir menangis saat ini. Entah kenapa, saat Xiaoyan benar-benar merasa seperti anak kecil, dia seolah-olah merasa menyesal kepada Cailin dan istri-istrinya yang lain. Tiba-tiba Xiaoyan ini bergumam, maafkan aku. Soalnya kamu sangat imut. Aku tidak bisa menahannya, ini semua salahku, ucap dari sang permaisuri sambil menggigit bibirnya. Xiaoyan pun terdiam, tetapi permaisuri menekan Xiaoyan saat ini. Dan di saat berikutnya, permaisuri benar-benar seperti ingin memakannya. Pada saat ini, kecepatan Bing Yutu sudah melambat.
Dan Zein menyadari bahwa saat ini telah banyak sosok bermunculan di sekitarannya dan menuju ke arah hutan belantara abadi. Kenapa tiba-tiba di sekitaran sini begitu ramai? Tanya dari saya. Tentu saja karena akulah yang menyebarkan berita tentang Raja Iblis Tianhe itu, ucap dari sang permaisuri. Zein segera menatap permaisuri dengan terkejut. Seharusnya ini adalah sebuah rahasia, tetapi mengapa permaisuri memperluas informasi ini hingga menarik banyak orang untuk pergi ke tempat ini? Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Mohon maaf banget karena skripnya kurang mungkin ya, daripada gua nggak ngupload, jadi ya udah nggak apa-apa, gua upload aja video kedua. Karena kemarin juga nggak ngupload kan ya, karena emang skripnya lagi puyeng-puyengnya ini. Nanti kalau beres di novel yang versi Inggris ini agak gampangan lah dikit, agak gampang gitu kalau untuk direkap. Kalau ini masih susah banget ya. Dan untuk kalian yang pengen denger maksudnya rekapan gua atau daya tangkap gua ketika baca skrip aslinya momen si permaisuri mantap-mantap sama Zayan, kalian bisa nonton live-nya ya, yang di judulnya tuh kalau nggak salah perjalanan menuju hutan belantara abadi atau masih di sekitaran kota Valentine, karena besoknya baru judulnya itu, masih di sekitaran situ ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.